Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat, karunia, rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari syariat, bahasa syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi berupa Al-Qur'an, kalamullah, yang menggunakan bahasa yang begitu kompleks, yaitu bahasa Arab. Ahibbati wa ummahati rahimakumullah. Di pertemuan pada malam hari ini kita akan bermukaddimah, kata pengantar di awal tahun 2024 untuk bisa meluruskan niat kita, untuk bisa senantiasa termotivasi kembali untuk mempelajari bahasa yang setiap hari kita gunakan ketika sholat. Setiap hari kita gunakan ketika berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap hari kita berdoa, bermunajat di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi menggunakan bahasa yang begitu indah. Bahasa itu tidak lain adalah bahasa Arab, bahasa Semitik yang digunakan dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa tersebut yaitu bahasa Arab. Karena kitab terakhir yang dipilih kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, ternyata banyak orang salah kaprah memahami bahwasanya belajar bahasa Arab itu sekedar memahami kaidah nahwu shorof, bisa bercakap-cakap, bisa memulai percakapan kepada orang-orang yang dari Arab gitu ya. Akan tetapi ternyata manfaatnya lebih luas. Maka di pertemuan malam hari ini ada 2 poin penting yang harus dicatat ya, teruntuk ummahat sekalian yang mengikuti takhasus bahasa Arab ini. Poin yang pertama, bagaimana pengaruh bahasa Arab untuk pendidikan kita dalam hal bermuamalah, dalam hal aktivitas sehari-hari, atau bahkan dalam berumah tangga. Ternyata pengaruhnya besar. Ya. Jadi orang yang belajar bahasa Arab memiliki kemampuan untuk bisa menelaah lebih dalam tentang permasalahan yang ada di sekitar kita ternyata tanpa kita sadari. Itu poin yang pertama yang akan kita bahas. Yang poin yang kedua adalah tentang eh, kitab Durusul Lughah yang akan kita capai di tahun 2024. Ya, di beberapa pekan yang akan mendatang. Ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bagaimana pengaruh bahasa Arab ini di dalam kehidupan kita? Apakah ternyata akan mendapatkan ya
perbedaan yang mendalam, ataukah sama saja orang belajar bahasa Arab ya hidupnya begitu-gitu saja. Cara berpikirnya tidak berubah, penguasaan ilmunya tidak bertambah, tidak menjadi lebih baik dalam beratitude ya, berakhlak, berhusnul khuluq ya, atau dalam kepribadian masing-masing nggak ada ngaruhnya atau tidak berpengaruh ya. Ternyata sangat amat berpengaruh orang yang belajar bahasa Arab, thalibul ilm fil lughah al-arabiyyah, menuntut ilmu di dalam pelajaran bahasa Arab ini ternyata pengaruhnya besar. Apa saja pengaruhnya? Selain kita tahu kaidah-kaidah bahasa Arab, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa mengenal ya tentang Sang Pencipta langit dan bumi ya. Yang pertama, mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Ternyata pengaruh bahasa Arab ini dalam kehidupan sehari-hari dapat mempermudah kita. Mempermudah untuk apa? Penguasaan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan yang dibawa, sebaik-baik ilmu pengetahuan apa yang dibawa oleh Allah kepada Nabi SAW. Yang dibawa melalui perantara ya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa kita pelajari dengan sempurna jika kita tidak mempelajari bahasa. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Untuk apa? La'allakum, agar kalian ta'qilun, aklun, memiliki akal yang bersih, yang jernih, bisa memahami dengan mendalam dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam firman Allah yang dahulu ya, dari Taurat ya, Zabur, Injil, mereka semua adalah firman Allah, dan firman Allah yang lebih mendalam untuk kita pahami sebagai pengoreksi kitab-kitab terdahulu, sebagai pengoreksi ahli kitab al-Yahud wan Nasara, yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. La'allakum ta'qilun, agar kalian tuh bisa lebih paham. Buat apa kita hanya sekedar baca terjemahan saja? Tentu membaca terjemahan Al-Qur'an itu berbeda dengan memahami secara bahasa, apalagi memahami secara asbabun nuzul ya, ataupun asbabul wurud yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mempermudah. Islam sangat menekankan pentingnya aspek pengetahuan melalui media membaca, qiraah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq surat ke-96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, asal katanya dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Iqra adalah fi'il amr. Nanti akan ada program ya baru untuk Ummahat di kelas DAL, yaitu kelas D. Ya, tentang penguasaan ilmu itu diimplementasikan di dalam Al-Qur'an, insyaallah. Ya. Bacalah. Dari kata qara'a yaqra'u, artinya membaca. Qur'anan, bacaan. Al-Qur'an adalah sebuah bacaan yang di dalamnya ya terdiri dari hukum-hukum, terdiri dari nasihat, kisah-kisah dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan ya,
secara saintis, ya, juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka disuruh baca. Tugas kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara apa? Bacalah. Bismi, dengan menyebut atau dengan nama. Ya, Rabbik. Bismi Rabbika. Rabbik artinya adalah Rabb kamu. Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya, dalam Mushaf Departemen Agama, bacalah dengan menyebut atau dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Tapi kalau kita pelajari secara bahasa, kita dapati pendetailan yang luar biasa. Ummahati fillah rahimakumullah. Bacalah dengan nama Rabb. Artinya Rabb adalah Rabba, asal kata dari kata Rabba yurabbi. Ya, artinya adalah yang memelihara, yang menjaga, yang menciptakan. Bukan yang berhak disembah. Tapi bacalah dengan nama yang menciptakanmu. Dengan nama yang memeliharamu. Dengan nama yang menjagamu. Yang bisa menolongmu. Yang bisa memberikan perlindungan kepadamu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering mendengar ada ibu rumah tangga. Apa bahasa Arab ya? Rabbatul bait. Yang menjaga rumah. Yang memelihara rumah. Yang menjaga kehormatan keluarganya. Yang menjaga aib suaminya dan anaknya. Yang menjaga harta yang diperoleh, ya, dari nafkah seorang suami kepada istri dan anak. Rabbatul bait, ibu rumah tangga. Ya, maka Rabb adalah yang menciptakanmu, ya. Alladzi khalaqa, dengan tambahan lagi lebih jelas. Khalaqa yang menciptakan. Khalaqa yakhluqu. Kita mendengar kata khalaqa adalah menciptakan. Ada namanya makhluk. Ya. Nah, makhluk itu artinya apa? Artinya segala sesuatu yang diciptakan. Ada namanya khaliq, artinya adalah pencipta. Asal katanya sama. Ya, makhluk artinya yang diciptakan. Ada namanya khuluq, akhlak. Mungkin sering mendengar kata akhlak. Ummahati fillah. Ya. Ternyata akhlak satu akar kata yang sama dari menciptakan. Bagaimana seorang makhluk atau makhluk Allah menciptakan suasana yang baik kepada sesama makhluk, namanya husnul khuluq. Ya. Bagaimana kita menciptakan suasana buruk kepada sesama makhluk, disebut dengan su'ul khuluq. Su artinya buruk. Khuluq artinya budi pekerti atau akhlak, sudah diartikan secara bahasa Indonesia kan. Akhlak kepada sesama makhluk yang buruk. Ya. Maka melalui bahasa Arab, subhanallah, kita harus memahami lebih dalam. Pengaruhnya ternyata besar. Kita lihat di luar sana, subhanallah, orang-orang nggak ngerti. Orang tidak memahami pengaruh bahasa Arab itu ternyata lebih besar daripada sekedar baca kitab gundul, sekedar bercakap-cakap, sekedar tahu tentang yang namanya kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu shorof, ya. Ternyata nggak seperti itu, lebih luas. Ummahati fillah rahimakumullah. Ya. Lihatlah bukti konkretnya. Bagaimana para ulama terdahulu membukukan keilmuannya dengan media syair. Ya, bait-bait syair dibukukan, ya, di dalam disiplin ilmu agar mereka bisa menghafal disiplin ilmu tersebut dengan metode bait-bait syair, ya, yang disebut dengan manzumah atau nazaman, ya. Maka seseorang akan relatif lebih mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama dengan metode hafalan matan, hafalan mutun, hafalan
disiplin ilmu fikih, misalkan akidah, ada hafalannya, ya, dibuat syair, dibuat bait, ya. Ini penting sekali, pengaruhnya sangat besar, ya. Oleh karena itu, ummahati fillah rahimakumullah, mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan ini, ya, dari pengaruh bahasa Arab ini sangat besar, ya. Itu baru ilmu agama, belum lagi ilmu yang berkaitan dengan keduniawian, ya. Lalu yang kedua, pengaruh bahasa Arab terhadap kehidupan kita adalah meningkatkan ketajaman daya pikir, lebih logis dalam menanggapi masalah, lebih terperinci mencari solusi-solusi yang tepat ketika ada suatu permasalahan. Orang yang belajar bahasa Arab dengan bersungguh-sungguh, dia akan bisa mempetakan masalah, ya, disertai dengan takwa kepada Allah, gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk dirinya, ya. Maka ketajaman daya pikir dalam menanggapi setiap permasalahan itu adalah pengaruh dari ilmu bahasa Arab. Harusnya demikian, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab dalam asar beliau, ya, mengatakan ta'allamu lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah ilmu bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Sedangkan agama terdiri dari hukum, aturan-aturan yang berlaku. Semakin tinggi dia mempelajari ilmu bahasa Arab untuk mempelajari agama, maka semakin tajam daya pikirnya. Semakin kritis dalam memahami kehidupannya, setiap permasalahannya. Karena bahasa Arab itu kompleks. Dia ibarat seperti ankabut, laba-laba. Ya, syabakah al-ankabutiyah. Ya, jaring-jaring laba-laba yang saling keterikatan. Sebagaimana Al-Quran tidak bisa dirubah karena diantaranya keutamaan bahasa Arab itu sendiri. Ya, maka dari itu dari susunan bahasa Arab itu membuat kita semakin tajam dalam berpikir. Ya, apalagi bahasanya bahasa yang indah, perpaduan yang serasi antara kalimat dengan kalimat yang lain. Hal itu akan mengundang seseorang untuk mengoptimalkan daya berpikirnya, ya, menajamkan kekuatan intelektualnya, ya, dan merenungi serta mengambil hikmah, ya, dari bahasa Arab itu sendiri atau dari ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan keilmuan, ya. Oleh karena itu, ahibati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara berpikir kita akan berubah ketika kita belajar bahasa Arab dengan benar. Ketajaman berpikir kita, ketangkasan daya pikir kita akan bertambah seiring berjalannya waktu, seiring pendewasaan kita tentang keilmuan bahasa Arab itu sendiri. Oleh karena itulah harusnya kita bersungguh-sungguh. Setiap pelajaran bahasa Arab tentunya harus dengan kesungguhan, dan semangat, ya, perjuangan untuk bisa memahami satu persatu susunan-susunan bahasa Arab. Karena begitu kompleksnya ilmu bahasa Arab, begitu banyak varian-variannya. Dari satu kata saja bisa sinonimnya lebih dari 10 sinonim. Ya, belum lagi, ya, kalimat-kalimatnya. Ya, di dalam satu kalimat yang tujuannya adalah tujuan A, misalkan, ya, pembahasannya tentang pembahasan A, itu susunan kalimatnya bisa dirubah-rubah. Ya, sebegitu kompleksnya ilmu bahasa
bahasa Arab. Ya. Lalu yang ketiga, ya, yang terakhir sebelum kita buat sesi tanya jawab ya Ummahat, ya. Bagaimana pengaruh ilmu bahasa Arab terhadap kehidupan kita? Mempengaruhi, sangat amat mempengaruhi. Yang namanya tarbiyah, tarbiyatul akhlak. Pembinaan dan pendidikan akhlak. Orang yang menyelami ilmu bahasa Arab akan membuktikan bahwa bahasa ini merupakan sarana untuk membentuk moral luhur, adab, dan memangkas yang namanya sifat-sifat kotor, perangai yang kotor. Ya, apa buktinya? Apa buktinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Wa fi riwayatin bu'ithu liutammima salihal akhlak. Bu'ithu dalam fi'il majhul atau fi'il pasif, kata kerja pasif. Ya, aku diutus oleh Allah pastinya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukankah ilmu bahasa Arab adalah ilmu penunjang untuk bisa memahami agama kita, syariat kita? Semakin kita paham tentang syariat kita, akan semakin mengerti akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Rasulullah itu, ya, ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Ya, berbudi pekerti yang baik. Ya, akhlak dan adab yang baik. Ya. Maka dari itulah hendaknya seorang mukmin harusnya memahami bahasa Arab ini sangat urgent untuk kita pelajari. Seseorang yang mempelajari bahasa Arab akan terpengaruh dengan adab dan budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembinaan akhlak yang baik. Padahal akhlak itu dari bahasa Arab ya, Umar. Ya, tadi dari kata khalaqa yakhluq. Akhlak adalah jamak dari khuluqun. Khuluqun, akhlakun, akhlakun adalah jamak taksir. Kita sudah belajar. Karena kita sudah masuk di pelajaran yang ke-13. Ya, sudah masuk di pelajaran ke-13 di buku Durusulullah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Khuluqun mufradnya, tunggalnya, ya. Jamaknya, jamak taksirnya adalah akhlakun. Ya. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Tadi setelah dijelaskan bagaimana proses aktivitas kepada sesama makhluk, ya, itu disebut dengan akhlak pada asalnya secara bahasa. Makanya ada yang namanya husnul khuluq, akhlakul karimah. Ya. Karimah, akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, itu disebut dengan akhlak. Ya. Jadi orang yang melakukan hubungan kepada sesama makhluk, contoh dalam berumah tangga, ya, ternyata ada kebaikan dalam berkomunikasi, berdiskusi, berinteraksi kepada suami istri, anak, orang tua, ya. Maka itu disebut dengan husnul khuluq. Husnu dari kata hasuna yahsunu. Hasanah. Yang pernah dengar hasanah. Ya. Artinya adalah kebaikan, ya. Kebaikan akhlak, akhlak yang baik, husnul khuluq. Kalau ternyata dalam berumah tangga ada pergesekan, ada keburukan di dalamnya. Ya. Keburukan menurut siapa? Bukan menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Melanggar syariat, melanggar perintah Allah, ya, bukan melanggar prinsip hidup, masing-masing punya prinsip hidup, punya konsep hidup masing-masing. Ya, tapi ketika keduanya suami istri, orang tua kepada anak atau kepada tetangga melanggar syariat Allah, maka disebut dengan su'ul khuluq. Su artinya buruk. Ya. Sayyi'ah dari kata sayyi'ah. Kita kemarin belajar ya di ikhtibar. Wa'at bi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Sayyi'ah
Su itu satu akar kata yang sama. Keburukan. Akhlak yang buruk tatkala seorang hamba Allah melakukan pelanggaran syariat kepada sesama makhluk, menggunjing, berdusta. Nah, itu su'ul khuluq, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Beda dengan adab. Adab itu akar katanya beda dengan akhlak. Mungkin kita kadang mengartikan adab dan akhlak gitu ya. Sama. Di satu sisi secara istilah ada yang sama. Secara bahasa ada yang berbeda. Ya, kalau addaba yu'addibu asal katanya. Adab itu dari kata addaba yu'addibu, artinya mendidik. Bagaimana seseorang sudah mendapatkan didikan, barulah dia menjadi lebih baik, melakukan kebaikan, disebut dengan adab. Ya, husnu adab, adab yang baik. Ya, tapi ketika dia dikasih pendidikan, ya, anak dididik dengan baik, tapi dia melanggar, maka disebut dengan su'u adab. Ya, su'ul adab, adabnya buruk. Ya, adabnya buruk. Ya. Tapi kalau belum diajarkan sudah buruk, nah itu disebut dengan su'ul khuluq. Nah, tipis perbedaannya secara bahasa, secara istilah sama. Ya. Kalau bahasa kitanya, kalau akhlak itu ya apa namanya adab gitu ya, artinya sama. Ya. Adab itu sopan santun, attitude yang baik, budi pekerti yang baik, budi luhur yang baik, moral yang sopan, kan begitu. Ya. Maka efek positif dari ilmu bahasa Arab ini sebenarnya banyak, Umar. Kalau kita menyelami lebih dalam, ya, akan pentingnya ilmu bahasa Arab ini dalam kehidupan kita. Ya, maka tidak heran yang ikut belajar bahasa Arab, ya, bukan hanya di kelas D, banyak juga yang aktivitasnya mencari nafkah menjadi pekerja, ada yang pekerja tambang, gitu ya, dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak sinkron dengan belajar bahasa Arab. Oh, ini nggak nyambung. Ya, padahal belajar bahasa Arab itu sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, apapun pekerjaannya. Ibu rumah tangga, ya, mau kerja kantoran, pedagang, ya. Ada tempat kami yang offline itu ada yang pedagang asongan belajar bahasa Arab, ya. Menjadi lebih baik ketika belajar bahasa Arab. Karena pengaruh bahasa Arab itu dalam kehidupan sehari-hari sangat amat besar. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Apabila ada yang ditanyakan pada poin ini, dipersilakan pada Ummahat. Silakan yang mau bertanya. Iya. Ada program yang nanti akan kita laksanakan, tapi ini harus disepakati dulu ya pada Ummahat sekalian. Ya. Dalam 1 bulan ada 4 pekan. Insya Allah kalau sepakat di pekan yang keempat dalam setiap bulan, insya Allah kita akan menggunakan pekan keempat tersebut untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan kaidah-kaidah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ya, dengan menelaah Al-Quran dari juz 30 dari surat-surat pendek, ya, agar ilmu kita bisa bermanfaat. Seperti tadi kan Iqra, bacalah, ya. Dari mana nanti kita bahas, kita pelajari yang sudah dipelajari, ada yang belum nanti kita bahas juga, ya. Dari surat An-Nas misalkan, kul, dari mana sih asal kul itu, ya? Apakah itu yang lagi viral, kul itu sebuah makanan yang mengenakan untuk anak-anak kita, es krim kul-kul atau gimana gitu. Kul itu dari mana asal katanya? Ya, a'udzu, ya, birabbin nas, ya. Dari susunannya sudah dipelajari apa, ya.
dan kaitannya dengan bahasa Arab, ya, kosakatanya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas kalau disepakati. Karena di kelas lain itu sudah, ini masukan dari kelas lain sebenarnya. Dan dari kelas C ya, dan kelas C ternyata setuju. Bagaimana di kelas D? Ya, dipersilakan Ummahat, apakah ada yang setuju atau kurang setuju, silakan. Saya setuju, Ustaz. Dengan Ibu siapa? Vina. Ibu Vina ya. Baik. Terima kasih Ibu Vina menyetujui. Ada lagi? Di sini ada banyak ya, Masya Allah yang hadir. Ada Ibu Dede, Insya Allah setuju, Ustaz. Ibu Handayani, ya, Masya Allah. Setuju ya, Ibu Handayani? Setuju, Iya, Ustaz. Ya, ya Allah Ibu setuju, Rina, Ustaz. Masya Allah, setuju. Ibu Dewi, Alhamdulillah. Seperti Ada, ini ya, Ustaz, kita istilahnya kaji tafsir ya. Maksudnya lebih dalam lagi, nggak cuma kalau tafsir itu dengan ilmu yang berbeda, tapi ada menyinggung dikit lah. Tapi ini lebih kepada kosakata bahasa Arabnya. Kan kita belajar nih pekan pertama, kedua, ketiga yang ada di dalam kitab. Nah, hari pekan keempatnya dipraktekkan, oh ya, iya. Nah, ya, dipraktekkan agar apa ilmunya bermanfaat. Ya, Ummahat jadi lebih semangat lagi baca Qur'annya, lebih semangat lagi membahas bahasa Arabnya seperti itu. ya Ya. alhamdulillah sih selama ini kalau pas lagi menghafal gitu ya. Terus Mhm, kadang lagi baca ketemu tuh tulisan apa namanya yang pernah Ustaz ajarin. Oh iya ini nih ini. Oh ini jamaknya ini. Oh ternyata ada gitu. Kadang senang banget Masya gitu Allah. Ustaz jadinya. Kadang oh ini Mhm, artinya maksudnya ini gitu. Ini sendiri sih kadang-kadang juga apa ya ini sendiri pelajaran sendiri juga ya. Menarik ya Ustaz, bolehlah. Iya ya, alhamdulillah. Bila demikian, karena kan al ilmu, ya, setelah itu al amalu bihi. Kita belajar nih pekan pertama, kedua, ketiga, ilmunya kita pelajari, lalu prakteknya, pengamalannya dari ilmu bahasa Arab itu kepada Al-Qur'an. Kalau kebanyakan kan di luar sana dari ilmu-ilmu bahasa Arab itu prakteknya di mana? Percakapan kan gitu ya. Berbicara, berkomunikasi gitu ya. Nah, kita medianya dengan Al-Qur'an ya. Kita mulai dulu dari Al-Qur'an yang kecil-kecil gitu ya. Juz 30, juz amma ya, seperti itu. Ya, insya Allah sepakat ya Ummahat? Insya Allah Ustaz. Oke. Insya Allah. Insya Allah sepakat, Ustaz. Allah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan bagi Ummahat yang atau mau sharing juga nggak apa-apa. Ya, seperti tadi kan Ibu Dewi Ano, Masya Allah. Jadi termotivasi. Bukan untuk ria ataupun lain sebagainya. Ini dalam rangka menuntut ilmu. Ya, ini dalam rangka menuntut ilmu. Ya, banyak orang yang menganggap, oh nanti kalau saya ngomong di sini, di ruang diskusi dalam majelis ilmu, nanti dianggapnya saya ria, dianggapnya saya memberikan ruang iri kepada umat yang lain. Tidak, ya. Iri dan hasad itu memang diharamkan. Tapi ada yang dibolehkan, namanya ghibthah. Ya, ghibthah artinya adalah ketika saudara semuslim kita mendapatkan nikmat ibadah, ya, nikmat ilmu, ya, lalu di-sharing, lalu kita termotivasi, merasa iri dan eh, inputnya adalah dia akan berusaha untuk belajar lebih maksimal lagi. Nah, itu boleh ghibthah, ya. Dan ini nggak ada istilah haria di dalam diskusi majelis ilmu, ya. Ya, agar termotivasi. Silakan Ummahat yang mau bertanya ataupun sharing dipersilakan. Karena nanti di pekan depan kita sudah aktif belajar, full belajar, jadi harus lebih bersungguh-sungguh lagi gitu ya. Sekarang mungkin masih sesi tanya jawab, diskusi, masukan, kritik dan saran.
silakan disampaikan di ruang diskusi ini. Ya, silakan Ummahat. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke poin yang kedua. Ya, insya Allah pembahasan materi kita terakhir kan di pelajaran yang ke-13, bagian ba di halaman 74. Ya, arba'ah was-sab'un. Ya. Insya Allah nanti akan berlanjut kembali dengan pembahasan jamak ya. Bagaimana kita bisa menjamakkan kosakata yang sudah kita pelajari saat ini. Nah, repotnya apa? Repotnya kalau kita sudah belajar kosakata yang sudah dipelajari, tapi lupa bagaimana mau menjamakkan. Nah, itu yang repot. Masalah di situ. Ya, kita nggak tahu apa bahasa Arabnya, apa artinya muhandisun. Ya, apa artinya mudarisun? Contoh ya. Apa artinya sayyaratun? Apa artinya madrasatun? Ya, apa artinya kolamun misalkan? Itu yang sepele-sepele lah. Ya. Lupa. Bagaimana mau menjamakkan kosakata yang tunggalnya saja lupa. Maka solusinya apa? Dipraktekkan. Susah praktek secara bahasa bercakap-cakap gitu ya. Karena lawan bicara kita belum tentu bisa bahasa Arab misal. Ya, suami Ummahat atau anak atau tetangga atau teman di sekitar gitu ya. Majelis taklim, majelis ilmu belum familiar dengan bahasa Arab. Ya. Maka implementasinya yaitu tadi dengan menelaah Al-Qur'an ya, mempelajari Al-Qur'an dalam sudut pandang bahasa Arab seperti itu. Dan dicatat, catatan itu dibaca kembali, diulang kembali. Ya, oh tawilun artinya panjang atau tinggi. Ya, jangan sampai tawilun artinya nggak tahu, sudah mereka-reka jamaknya apa. Harus tahu dulu tunggalnya tawilun. Jamaknya apa Ummah jamaknya tawil? Ada masih ingat? Iwalun. Tiwalun, masya Allah. Ya, sahih. Ya. Nah ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya di pekan depan. Lalu dalamnya ada asmaul isyarah, kata-kata tunjuk. Ya. Dulu kita belajar kata tunjuk itu hadza, hadhihi untuk mudzakkar muannas dekat. Untuk jauh apa Ummahat? Zalika. Zalika, Tilka zalika. tilka, zalika, tilka. Ya, itu untuk yang tunggal itu setunggal. Bagaimana dengan yang jamak haulai untuk dekat? Jamak dari hadza dan hadhihi haulai. Untuk itu zalika jamaknya apa? Tilka jamaknya apa? Sama, yaitu ulaika. Nah, banyak dalam ayat Al-Quran kan? Ulaikal muqarrabun. Ya. Ulaika fil jannatin na'im. Dan lain sebagainya. Ya. Ulaika. Itu baru jamak tuh. Isim isyarah totalnya ada berapa? Ternyata lebih dari itu. Belum yang jumlahnya 2. Kita belum belajar tentang musannah ya. Musannah itu bilangan yang jumlahnya 2. 2 buku. Kitabun, bukan. Kutubun banyak artinya buku-buku. Banyak kan lebih dari 1. Iya, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab lebih dari 2 jamak itu. Ya. Musannahnya ada juga. Untuk dekat, untuk jauh sih. Nah, ini yang akan kita bahas. Lalu hikmah dari penggunaan kosakata al-mar'ah. Apa artinya al-mar'ah, Umar? Wanita. Wanita. Ya. Al-mar'ah wanita. Kalau dihilangkan alif lamnya jadi apa? Mar'ah. 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 Harusnya kan begitu ya, mar'atun. Tapi dia tidak menjadi mar'atun. Jadi imra'atun. Beda lagi.
Ya. Jamaknya lebih aneh lagi. Jamaknya mar'ah apa? Mar'atuna bukan. Mar'atun bukan. Ya, ada di dalam surat, nama surat dalam Al-Qur'an. Apa Ummahat? Anissa, Ustaz. An-Nisa. Kok beda sih? Jauh sekali. Nggak ada kemiripannya. Kalau kitabun kutubun, tawilun tiwalun gitu ya. Tajirun tujarun ada kemiripan lah. Kalau ini kok nggak ada kemiripan. Nah itu nanti ada pembahasan. Ya. Nama wanita itu spesial di dalam kosakata bahasa Arab. Seistimewa itu sampai dia berbeda keluar jalur kaidah. Ya. Kosakata yang keluar dari jalur kaidah itu ada makna yang tersirat di situ. Ya. Lalu tentang fiil. Nanti umat belajar tentang fiil, jenis-jenis fiil, ya. Lalu di pelajaran yang ke-14 Umahat juga belajar yang namanya apa namanya? Kita belajar domir muttasil ya. Ya, kayak waktu itu domir muttasil. Kan sudah pernah kita pelajari itu. Domir muttasil. Ya. Diulang-ulang kembali. Banyak dalam ayat Al-Qur'an yang namanya domir muttasil. Ya. Seperti dzalikal kitabu la raiba fihi, fihi itu dhamir mutasil. Ya, banyak sekali. Ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dhamir mutasil, dhamir munfasil. Ya. Nanti ada lagi di pelajaran fiil namanya dhamir mustatir. Wah, waduh tambah pusing istilah-istilah seperti itu. Ya, memang demikian. Kalau belajar nahu itu sunnatullahnya harus pusing. Kalau nggak pusing, tandanya nggak belajar nahu. Sudah paham gitu ya, nahu dan sorof. Nah, kita nanti implementasinya di dalam Al-Qur'an biar mengerti, oh maksudnya ini domir mutasil. Oh maksudnya itu ya. Seperti itu Umahat. Ya. Pelajaran yang ke-15 juga masih berkaitan tentang jamak ya. Tentang jamak. Ya, jadi jamak ini dipelajari, dipahami sampai pelajaran yang ke-17 dan 18 17 sampai 17. Dari pelajaran ke-10 sampai pelajaran 17. Ada 7 ya. Kurang lebih ada 7 pelajaran. Coba bayangkan. Saking banyaknya. Iya. Iya. Dari pelajaran ke-13 ya. Ya, ada 4. Ada 4 pelajaran yang membahas tentang jamak. Ya. Saking luasnya berkaitan dengan jamak. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan sebelum kita akhiri, silakan. Ada masukan, ada saran, ya kita persilahkan. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah, fahimna. Insyaallah. Insyaallah fahimna. Maafi soal, tidak ada pertanyaan? Maafi soal. Maafi soal. Ya. Maafi Alhamdulillah. soal, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan mulai kembali di pekan depan di tanggal 10 ya. Nah, alhamdulillah nih. Kelas Ummahat di kelas Dal itu dapat jadwal di bulan ini 5 kali pertemuan, Masya Allah. Ya, harusnya lebih semangat lagi gitu ya. Di pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai pekan kelima tanggal 31 ya, Januari. Ya. Manfaatkan waktu Ummahat dengan baik
Jika tidak bisa hadir atau hanya menyimak, ya, nanti bisa menyimak kembali di link YouTube yang nanti akan dikirimkan. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam mempelajari agamanya, mempelajari bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz ini. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.